Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Maybe you have learned about this before. Mungkin kamu sudah pernah belajar tentang ini sebelumnya. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang simple past tense atau mengingat materi yang sudah pernah kita pelajari. Oke, sebenarnya apa itu simple past tense? Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah the use atau penggunaannya. How can we use this tense? Nah, ini adalah sesuatu yang kita pelajari pada sesi kali ini. The second, about the formula, the pattern to form the sentence, atau rumus untuk membentuk suatu kalimat simple past tense. The third, example, some examples to make us understand well. Jadi nanti akan ada beberapa contoh agar kita lebih mudah memahaminya. And the fourth, practice or exercise. Why do we have to do practice? Because to make us be able to implement this tense and to measure our understanding. Jadi untuk melatih kita dan agar kita mampu mengamalkan atau mengimplementasikan pelajaran yang sudah kita pelajari. The definition and use, pengertian dan penggunaannya. Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan atau menceritakan kegiatan atau kejadian yang dilakukan di masa lampau dan sudah berakhir. Jadi kalau kita punya cerita di masa lampau, kita ingin bercerita, kita menggunakannya simple past tense. Kenapa? Karena ini sudah terjadi di masa lampau dan sudah berakhir juga. Misalkan kemarin kita habis nonton film di bioskop, so we can tell about our experience watching movie using simple past tense. Jadi kita bisa menggunakan simple past tense ini menceritakan kejadian yang sudah kita alami kemarin itu. Dan di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. The first, kita menggunakannya verb 2. Mungkin masih ingat kemarin verb 2 apa saja. Kemudian kedua ada time signal, masa lalu. We can use past time signal. And then the third atau yang ketiga, nah dalam simple past tense ini ada kalimat verbal dan nominal. Jadi nanti silakan diperhatikan. And the fourth ada complement atau pelengkap. And the last ada regular and irregular verb. Before we go to the material, you have to know about this. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, karena ketika kita sudah mengetahui ini, kita akan mudah belajar tentang simple past tense. The first is something you have to know, verb 2 atau kata kerja bentuk past, bentuk kedua. There are two kinds of verb 2, the first regular verb and the second irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan yang bentuk perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya hanya menambahkan ed saja. For example, di sini ada stayed, played, cooked, dan sebagainya. Masih banyak lagi bentuk-bentuk reguler. And then we also have irregular verb, yaitu bentuk verb yang perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3-nya itu bentuknya berubah. Di sini ada ate, drank, felt, went, dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk verb 2 dari makan, eat, drink, feel, and go. Jadi ini adalah bentuk verb 2-nya. Silakan nanti dipelajari lagi perbedaan antara regular dan irregular verb-nya. The second, we have past time signal, keterangan waktu di masa lampau. Intinya dalam sebuah kalimat past tense ini kita memperhatikan keterangan waktunya. Ada yesterday atau kemarin, last month atau bulan lalu, last night tadi malam, 2 days ago, menunjukkan masa lampau. Jadi kalau dalam sebuah kalimat ada past time signal ini, berarti itu menunjukkan sebuah past tense.
And then the third, we have complement atau pelengkap. Di sini ada 3 jenis. The first, adjective atau kata sifat. Lebih mudahnya kita menyebut ini sebagai kata yang menerangkan sifat-sifat suatu benda. Jadi kalau kita melihat suatu benda, kita dapat mendeskripsikan apa tentang hal itu. Kata yang terucap atau kesan kita terhadap suatu benda. Nah, kita menggunakan adjektif namanya. For example, big atau besar, beautiful, bright, smart, white, handsome, dan sebagainya. Misalnya kita lihat rumahnya besar, jadi kita menggunakannya big. Jadi big itu adalah kata sifat. Kita lihat wanita cantik, beautiful, maka beautiful itu adalah sebuah kata sifat. Kita punya teman, we have a friend, he is so smart, dia pintar. Nah, smart itu adalah kata sifat. Jadi kita mendeskripsikan benda menggunakan kata sifat. The second, we have noun atau kata benda. Nah, kata yang dapat dideskripsikan. Ini lebih kayak ke lawannya dari adjektif. Kalau adjektif itu yang mendeskripsikan, noun itu yang dideskripsikan. Nah, ini ada beberapa hal. Misalkan yang pertama ada things atau benda-benda. Misalkan ada table, pen, bag, dan sebagainya. Yang dapat kita lihat, dapat kita raba. Profession atau pekerjaan, ada teacher, ada doctor, dan sebagainya. Ada buildings atau bangunan. For example, ini ada house, ada hospital, and then ada fruit atau buah, ada apple, orange, dan sebagainya. Jadi sesuatu yang dapat kita deskripsikan. And then the last, we have adverb atau kata keterangan. Kata keterangan ini biasanya menunjukkan suatu kata keterangan tempat, at school, here, there, dan kata keterangan waktu, yesterday, at 5 p.m., on last Monday, dan sebagainya. Jadi menunjukkan suatu keterangan di sini. Jadi kita harus mengetahui hal-hal ini sebelum masuk ke materi. Ada 2 jenis kalimat dalam simple past tense. The first ada verbal sentence, and then the second we have nominal sentence. Lalu apa perbedaannya? Oke, kita cek saja. The first we have verbal sentence, yaitu sebuah kalimat yang menggunakan kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan atau aktivitas dan menggunakannya action verb. Ingat, menggunakannya verb 2 dalam kalimat simple past tense. Jadi dalam sebuah simple past tense ini adalah verbal sentence yang menggunakan kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi kalau kita menceritakan kata kerja, aktivitas atau kegiatan, maka kita menggunakan rumus ini. Ada rumus yang positif, the positive pattern, subject plus verb 2 plus object. Jadi langsung saja subject plus verb 2 di sini langsung, dan objeknya. For example, Kia went to school yesterday. Kia berangkat ke sekolah kemarin. Nah, Kia went itu adalah bentuk kedua dari go. Ada time signal di belakangnya. Jadi kalau di belakang ada time signal yesterday, last night, last Friday, dan sebagainya, itu pasti kata kerjanya menggunakan verb kedua. The second, they slept at my home last night. Mereka tidur di rumahku tadi malam. Tadi malam mereka tidur di rumahku. Nah, ini menggunakannya verb 2. And then he studied English last Friday. Dia belajar bahasa Inggris Jumat lalu. Kita menggunakannya studied sebagai verb 2. Perhatikan notes-nya di sini. Went adalah verb 2 dari go, at adalah verb 2 dari eat, dan studied adalah verb 2 dari study. Sedangkan yesterday, last night, and last Friday adalah time signal. Nah, ini time signal masa lalu. And don't forget we have to use verb 2. Kita menggunakannya verb 2 semua di sini. Mudah dipahami? Jadi kalau kita cerita kemarin atau masa lalu menggunakannya verb 2, pokoknya seperti ini. And then we move to the negative sentence, ke kalimat negatif. And see the formula, subject plus did not plus verb 1 plus object. Ada subject, ada did not,
dan verb 1. Ingat, kembali ke verb 1 lagi. Verb 2 hanya berlaku untuk kalimat positif saja. For example, Kia did not go to school yesterday. Kia tidak berangkat ke sekolah kemarin. Did not go menggunakan verb 1. Yang kedua, they didn't sleep at my home last night. Mereka tidak tidur di rumahku tadi malam. Didn't sleep. Kembali ke verb 1 lagi. Contoh yang ketiga, he didn't study English last Friday. Dia tidak belajar bahasa Inggris Jumat lalu. Didn't study. Ini menggunakannya did not study. Notes, silakan diperhatikan notesnya. Semua subjek I, you, we, they, he, she, it itu menggunakannya did not. Tidak ada yang menggunakan does not ataupun don't ya, karena ini menggunakannya past tense. Did not bisa disingkat menjadi didn't. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya didn't. Dan semua kata kerja menjadi verb 1 lagi. Go, sleep, dan study. Kembali ke verb 1. Lanjut ke materi selanjutnya. Kalimat tanya. Rumusnya adalah did-nya di depan plus subjek plus verb 1 plus objek. Kembali ke verb 1 lagi. Dan did-nya taruh di depan. For example, the first, did Gia go to school yesterday? Apakah Gia berangkat ke sekolah kemarin? Did Gia go? Kembali ke verb 1 lagi. The second example, did they sleep at my home last night? Apakah mereka tidur di rumahku tadi malam? Did they sleep? Nah, ini bentuknya seperti ini, dirubah saja. Did-nya di depan. The third, did he study English last Friday? Apakah dia belajar bahasa Inggris Jumat lalu? Nah, ini menggunakannya did he study. Sesuai dengan rumusnya tadi di sini. Perhatikan notesnya. Did posisinya menjadi di depan dan semua verb menjadi verb 1 lagi. Ingat ya, verb 2 hanya digunakan ketika untuk kalimat positif. Kalimat negatif dan kalimat tanya kembali ke verb 1 lagi. Then, untuk menjawabnya, ketika ada yang bertanya seperti itu, kita menggunakan yes, subject did. Contohnya adalah yes, Gia did. Gia went to school yesterday. Nah, ini menjadi kalimat positif lagi. Gia pergi ke sekolah kemarin. Atau kalau tidak, no, Gia did not. Ini ya, menggunakan did not. Gia did not go to school yesterday. Jadi kita menggunakan yes, Gia did, itu juga cukup. Atau no, Gia did not, itu juga cukup. Dan di sini kembali ke verb 1 lagi ketika menggunakan did not. Tapi kalau iya, itu kembali ke verb 2. Ini adalah rumus dan contoh penggunaan dari verbal sentence dalam sebuah simple past tense. If you understand well about verbal sentence, we move to nominal sentence. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Perbedaannya apa dengan verbal sentence? Kalau tadi verbal sentence digunakan untuk menceritakan suatu aktivitas dan menggunakan kata kerja atau action verb, di sini nominal sentence adalah kalimat yang tidak menggunakan action verb, jadi tidak menggunakan kata kerja aksi, tetapi menggunakan to be, but we have to use to be. Kalimat ini tidak menjelaskan aktivitas atau kegiatan, tetapi menjelaskan suatu sifat, benda, atau keadaan tertentu. Misalkan saya marah. Saya marah itu bukan aktivitas, tapi menjelaskan bahwa saya itu sekarang sedang marah. Nah, jadi marah itu adalah kata sifat, jadi maksudnya ke nominal sentence. Rumusnya bagaimana? Dalam kalimat positif itu subjek plus was atau were plus adjective itu adalah adjektif atau noun atau adverb yang sudah kita pelajari di depan tadi. Apa itu adjektif, apa itu noun, apa itu adverb.
For example di sini, I was at school yesterday. Saya di sekolah kemarin. Nah, ini bukan menjelaskan suatu aktivitas, tapi menerangkan suatu keadaan bahwa kemarin saya berada di sekolah. I was at school yesterday. Nah, ini menggunakannya adverb, karena at school itu adalah adverb of place, kata keterangan tempat. The second atau contoh yang kedua, we were happy last night. Kita senang tadi malam. We were menggunakannya were. Happy itu adalah kata sifat, maka menggunakannya adjective. Yang ketiga, she was a teacher in 1994. Dia adalah seorang guru pada tahun 1991. Ini noun, karena teacher itu adalah sebuah profession atau pekerjaan, maka menjadi sebuah noun. Notesnya perhatikan, untuk subjek I, she, he, it itu menggunakannya was. Ingat, hanya menggunakan was atau were saja. Kemudian untuk subjek you, we, they itu menggunakannya to be, were. Maka di sini I was, nggak boleh I were. Kalau I were itu salah. We were, nggak boleh we was. She was, nggak boleh she were, itu salah. I was plus at school adverb, we were happy plus adjective, she was a teacher plus noun. Ini adalah contoh dan rumus penggunaan dari menulis sentence bentuk positif. We move to negative. Dalam kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus was atau were plus not. Kita tambahkan not saja setelah was atau were, sangat mudah. Tambah not saja. Contohnya adalah I was not at school yesterday. Saya tidak di sekolah kemarin. We were not happy last night. Kita tidak senang tadi malam. She wasn't a teacher in 1994. Dia bukan seorang guru pada tahun 1991. Was not, were not, wasn't. Kita bisa menyingkatnya. Notesnya, untuk kalimat negatif tambahkan not setelah to be. Tambahkan not saja ya. Untuk was not bisa disingkat menjadi wasn't, dan were not bisa disingkat menjadi were not, weren't, dan were not bisa disingkat menjadi weren't. Ini adalah penggunaan dari kalimat negatif untuk nominal sentence. Menambahkan not saja setelah to be. The last, we have interrogative sentence atau kalimat tanya. Dalam kalimat tanya ini kita menggunakan was atau were-nya ditaruh di depan sendiri. Was atau were plus subject plus adjective atau noun atau adverb. Jadi kita rubah saja yang awalnya was atau were-nya itu setelah subject. Dalam kalimat tanya, was atau were-nya itu sebelum subject atau posisinya di depan, seperti ini. For example atau contohnya, was I at school yesterday? Apakah saya di sekolah kemarin? Was itu jadi berarti apakah. Was I at school yesterday? Apakah saya di sekolah kemarin? Kalau positif kan I was at school yesterday. Kalau negatif, I wasn't at school yesterday. Kalau tanya, was I at school yesterday? Terus yang kedua, were we happy last night? Apakah kita senang tadi malam? Kalau dalam kalimat positifnya, we were happy last night. Negatifnya, we were not happy last night. Kalau tanya, were we happy last night? Contoh yang ketiga, was she a teacher in 1991? Apakah dia seorang guru pada tahun 1991? Nah, kalau positifnya, she was a teacher in 1991. Kalau negatifnya, she was not a teacher in 1991. Kalau kalimat tanya atau interrogative, was she a teacher in 1991? Nah, ini adalah kalimat tanya. Kita pindah saja was atau were-nya di depan, baru diikuti subjek dan adjective, noun atau adverb-nya. Notes catatannya. Untuk kalimat tanya, to be was atau were-nya itu menjadi di
depan, artinya menjadi apakah, seperti itu. Nah, semoga sampai sini sudah paham. Silakan jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. And then exercise, kita akan latihan. Silakan make one sentence of verbal sentence and one sentence of nominal sentence. Dan buatlah dalam bentuk positif, negatif, dan interrogative. For example, dalam kalimat verbal positif, I took a picture. Negatifnya, I didn't take a picture. Kalimat tanyanya, did I take a picture? Silakan buat seperti itu. Kemudian untuk kalimat nominalnya, misalkan I was hungry last night. Positif. Yang negatif, I was not hungry last night. Kalimat tanyanya, was I hungry last night? Nah, silakan bikin contoh seperti itu. Kamu bisa menulisnya di kolom komentar, silakan. And thank you very much, and I hope you understand well about this material. And if you have any question, please write it down on the comment, and don't forget to subscribe and then comment and then share this video, and then don't forget to like this video. Thank you very much, and see you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.